Setiap hari kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal. Dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana 450 triliun rupiah setiap tahun. Dana ada dan bakal ada. Dan ini bukan dari anggaran bansos. Dan kita mulai dengan memberi makan untuk anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. Sudah saya pelajari, pakar-pakar membenarkan uangnya ada, uangnya cukup, dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya. Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100, bukan uang. Dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Ya benar juga, duit itu perlu untuk membangun negara ini. Saya masih bersama guru besar ekonomi, aktif menulis karya ilmiah dalam jurnal dan artikel. Penulis buku Pondering Issues in a World of Risk and Uncertainties. Juga buku berjudul Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis. Pernah menjabat Menteri Muda Perdagangan dan Gubernur Bank Indonesia di era Presiden Soeharto. Profesor Sudrajat Djuandono. Prof, ada makan siang gratis yang menjadi program unggulan atau yang ikonik program dari Presiden-elek Prabowo. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Jadi Prof, kalau saya ingin memulai, saya ternyata cukup tua juga untuk mengalami. Kita pernah kan ada seperti ini, tapi susu waktu itu. Ya. Saya SD. Kalau ke sekolah dikasih susu gratis, enak. Ya, itu kan sebenarnya hampir sama kan. Jadi ini bukan sesuatu yang pertama kali. Hanya itu kan sudah lama berhenti, puluhan tahun. Kalau sekarang mau dibikin lagi, dari mana duitnya? Kita tahu Pak Prabowo meyakini bisa, Pak Hashim bisa. Pak Derajat, terangkan pada kami dari mana? Saya kira itu tadilah dari pokoknya memang item baru ya yang tadi saya sudah komplain bahwa tax revenue kita memang harus ditingkatkan dulu, tetapi itu kan juga tidak bisa terus 100% terlaksana gitu ya. Itu juga. Tapi itu janji kampanye loh Prof. Iya, tapi on stages ya tidak mengatakan terus seperti simsalabim besok 100% jalan. Mesti harus ada pentahapan to be realistic ya. Apakah kemudian bisa kita katakan bahwa untuk merealisasikan itu maka memang harus ada kenaikan pajak? Ya memang terkait ya menurut saya ya. Karena itu konsekuensinya. Tidak tergantung bahwa itu harus itu dulu lah menurut saya karena maksudnya bisa di-delay, ya. Bisa ditunda dulu sampai rancangan yang matang. Kalau makanya nggak bisa di-delay lagi, bahkan Pak Jokowi sudah minta dimulai sebelum bulan pemerintahan baru diresmikan. Oke. Harus dijalankan. Ya. Duitnya ada. Ada. Itu tadi seperti dikatakan juga oleh Hashim dan sebagainya, itu tidak terus langsung 100% ya. Tetapi saya nggak tahu persisnya pentahapannya seperti apa, tapi sudah ada perhitungannya dan duitnya ada, bagaimana memasaknya dan sebagainya itu udah dipikirkan semua sih. Prof, ada pertanyaan penting yang sering diutarakan oleh para investor. Karena bagaimanapun juga ada janji kampanye calon presiden yang makan siang gratis, susu gratis, pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang niatnya baik untuk supaya tidak ada orang miskin lagi di Republik ini. Nah, kita pernah punya presiden, ada burden sharing
antara pemerintah dengan Bank Indonesia di masa COVID. Apakah rencana-rencana dengan alasan atau kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat, maka kita akan mengembalikan lagi atau akan ada potensi Bank Indonesia ini akan burden sharing untuk program-program seperti ini? Untuk apapun juga sebetulnya ya kalau Bank Indonesia itu ya manut-manut saja. Bank Indonesia kan juga di dalam mengelola cadangan devisa, Bank Indonesia juga punya keuntungan karena Bank Indonesia ini menanam cadangan devisa di tempat-tempat yang safe. Ya, sampai sekarang yang paling safe itu adalah Treasury Bill dari Amerika ya. Tapi nggak tahu deh nantinya kalau ada yang lebih baik lagi. Tapi tidak pernah di dalam stok yang terlalu spekulatif. Oke. Dan itu akan selalu ada. Artinya kalau tidak sampai ada krisis lagi saja, kita punya cadangan devisa itu cukup memenuhi untuk perekonomian sebesar ekspor dan perdagangan luar negeri kita. Dulu pada masa COVID ada aturan yang dibuat antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI untuk burden sharing menghadapi COVID ini. Tapi ada time frame-nya. Apakah kemudian jadi untuk perlindungan sosial, makan siang gratis, maka BI juga akan dibuka peluang untuk tidak burden sharing? Menurut saya tidak menutup kemungkinan itu. Asal dananya itu mencukupi dan Bank Indonesia harus tahu itu apa yang artinya mencukupi tadi ya. Kalau itu masih bisa di-share, why not itu kalau ini program yang memang sudah dijanjikan oleh pemerintah gitu. Wow. Menurut Prof Derajat itu mengapa tidak? Sesuatu yang masuk akal dan ada alasannya, bukan sesuatu yang wasted lah. Menurut Prof Derajat untuk alasannya makan siang gratis pasar bisa menerima itu dengan baik? Saya kira iya, karena bagaimana ya, masalah stunting itu sesuatu yang betul-betul terjadi di masyarakat kita, and we cannot correct it if we are too late. Nah, stunting itu harus ditangani pada waktu ibu sedang hamil, bukannya setelah dia melahirkan gitu. Kalau itu terlambat, ya udah orang yang kuntat itu nggak akan bisa tumbuh dengan baik lagi gitu. Kalau hanya kuntat badannya, otaknya nggak apa-apa, tapi kayaknya ada hubungannya kuntat itu. Prof, saya tidak mempertentangkan itu karena memang soal minum susu gratis, makan gratis, ini bukan sesuatu yang pertama kali dalam sejarah berdiri Republik Indonesia. Hanya memang jadi pertanyaan kan biayanya dari mana. Ya. Dan Prof Derajat di sini mengatakan bahwa burden sharing dengan Bank Indonesia adalah sebuah opsi yang terbuka. Iya. Ya maksudnya Bank Indonesia mempunyai disuruh mengelola devisa yang untuk itu dong. Kalau diperlukan pemerintah bisa diminta tolong begitu. Apakah sementara, apakah jangka panjangnya, asal menurut gubernurnya masih sesuatu yang bisa berjalan, it should be okay. Ya, yang tanggung jawab presidennya. Karena saya membaca juga tulisan Prof Derajat ketika burden sharing antara pemerintah dan BI ini, kan sebenarnya Prof mengatakan ini sama seperti waktu krisis keuangan 98, Bank Indonesia sebagai the last
landing resort Ya, untuk tempat memberikan uang terakhir gitu. Dia memberikan bantuannya. kecuali Semoga saja tidak terjadi seperti 98. Bagaimana Ya. niat baik BI untuk memberikan uang itu ada disalahgunakan dan Oke. menjadi ada penumpang-penumpang gelap. iya, ya itu tadi. So untuk sesuatu yang punya resiko ini kenapa Prof lihat bahwa bisa jadi opsi untuk makan siang gratis? Karena saya melihat bahwa makan ini memang masih masalah untuk kita gitu ya. Jadi kalau kayak yang disalahgunakan tadi kan saya memberikan contoh di dalam tulisan saya seperti yang pada waktu ada fasilitas bantuan ekspor mengatakan ekspor garment tahu-tahu isinya batu. Nah kalau itu pantasnya ya di penjara di Nusa Kambangan sana orangnya gitu. Tapi kalau ini ibu-ibu yang hamil kan tidak bisa bohong dong dia gitu. So untuk saya itu investasi kayak seperti di dalam edukasi kesehatan itu is investment gitu ya. Zaman dulu itu dianggap cost ya. Sekarang bukan dianggap kerugian karena edukasi itu luxury kalau zaman penjajahan Belanda dulu gitu. Tapi sekarang kan nggak semua orang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oke. So it's an option ya Prof ya? Ya, asal kita mampu aja dah. Tidak terjadi inflasi dan sebagainya dan sebagainya. Memang itu ya trade off-nya selalu ya mungkin growth kita tidak setinggi yang kita inginkan misalnya gitu. Ya karena itu memang hal-hal seperti itu tuh multiplier-nya in growth ya nggak besar. Ya kalau mau yang besar ya untuk infrastruktur, untuk pengusaha-pengusaha gede itu suruh ngeluarin bukan untuk ibu hamil ya. Cuman kan ibu hamil ya untuk generasi yang akan datang kok bagaimana? Ada makan siang gratis, ada IKN. Nah, Prof, saya pernah mewawancarai Prof Emil soal ini sesama asisten Prof Sumitro, Prof Emil dan Prof Sudrajat Juwandono. Keras Prof Emil beberapa tahun yang lalu. Rasanya waktu itu masih zaman pandemi. Tidak terlalu setuju kalau itu dipaksakan karena kondisinya belum memungkinkan untuk IKN. Bukan tidak setuju adanya rencana masa depan IKN, tapi kenapa harus sekarang? Prof Derajat apa pandangannya? ya kalau saya ya juga sama dengan kalau belum mampu ya jangan dulu lah gitu. Artinya kan Kita udah mampu atau belum? Menurut Prof Derajat? kalau untuk itu ya belum dong. Karena yang harus dibangun begitu banyaknya, from zero kok ya. Memang kondisi Jakarta ya makin nggak enak dan seterusnya ya. Cuman ya we have to be able to live with that sebelum betul-betul punya kemampuan untuk membangun IKN itu sampai selesai. Kalau saya nggak mau punya target harus selesai 2 tahun lagi dan sebagainya. Mana yang lebih penting? Menyelesaikan IKN atau makan siang gratis, Prof? Makan siang itu yang lebih penting untuk saya. Karena ini generasi yang akan datang yang akan membangun Indonesia kok. Kalau saya itu, menurut saya nggak ragu-ragu deh. Ya kalau punya penduduk tambah banyak tapi bodoh-bodoh gitu kan ya is masalah gitu. Prof sendiri melihat tidak ada urgensinya untuk segera memindahkan ibu kota Enggak. Jakarta ke IKN. Ada investasi lain yang jauh lebih penting. Yes, that's the way I see it. Tapi itu ya apa namanya ya, taste ya. Karena what is the urgency? Why do we have to? Ya nanti jangan membuat seperti apa tuh Kambodia ya. Kalau nggak salah Kambodia ya, yang pegawainya aja pada nggak mau pindah. Ya, kemarin kita DPR juga agak menunjukkan keengganan untuk pindah.
Kira-kira moodnya Presiden-elek gimana, Prof? Saya nggak gitu ngerti deh. Tapi pasti ada prioritas. Iya. Dan ya. untuk seorang Profesor Sudrajat Djiwandono lebih prioritas Menurut saya makan yang siang untuk makan investasi daripada- anak-anak Indonesia Yes. dibandingkan mempercepat pembangunan IKN. Yes, I'm very sure about it.